Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, di sini saya Santri Prabowo Utomo akan mempresentasikan praktikum percobaan yang ke-6, yaitu mengenai rotasi dan revolusi bumi. Di sini pertama-tama saya jelaskan sedikit. Nah, rotasi bumi itu adalah perputaran bumi pada porosnya. Jadi dia berputar. Tetap nggak bergerak, tapi berputar di tempat. Nah, lalu untuk revolusi bumi itu dia bergerak mengelilingi matahari. Jadi matahari yang diam, buminya yang bergerak mengelilingi matahari. Nah, di sini saya akan mencoba praktikum mengenai rotasi dan revolusi bumi. Nah, di depan saya sudah terdapat beberapa peralatan yang akan digunakan untuk praktikum. Nah, ada ini pipa akuarium 1 meter, kita potong-potong menjadi kecil 4 bagian dan yang panjang 2 bagian. Lalu ada sambungan L pada akuarium. Nah, ini kita perlu 3 buah. Lalu ada sambungan T akuarium juga ada 4 buah maaf. Nah, di sini kita menggunakan 3 bola. Nah, 3 bola ini untuk apa? Untuk bola berwarna hijau ini nanti digunakan untuk sebagai rekayasa bumi. Kalau yang kecil ini sebagai rekayasa bulan. Kalau yang besar nanti akan menjadi rekayasa matahari. Nah, di sini ada alat-alat yang diperlukan, ada gunting, ada double tape, ada ballpoint, spidol, dan kertas. Baik, langsung saja kita mulai ya percobaannya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah nanti kita potong-potong dulu menjadi beberapa bagian. Lalu pada bola nanti kita ukur seberapa untuk agar bolanya bisa berputar. Misalkan kita lingkari ya pipa akuariumnya. Nah, kalau sudah nanti yang dilingkari tadi tinggal dibolong. Bolong bisa pakai gunting, bisa pakai cutter. Nah, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Begitupun yang besar sama. Lalu langkah selanjutnya adalah kamu merakit alat peraganya. Nah, jadi langkah pertamanya adalah kita cari yang panjang, kita sambungkan dengan yang sambungan L ke bawah. Nah, lalu kita cari yang pendek. Nah, ini nantinya akan dijadikan sebagai kaki tumpuan. Nah, kita cari yang sambungan T. Kita cari sambungan yang kecil, kita gabungkan lagi dengan sambungan T. Nah, ini nanti akan menjadi tempat mataharinya. Lalu yang panjang tadi kita gabungkan dengan T yang di tengah. Nah, sudah dapat. Kita cari yang L, naik. Nah, kita gabungkan dengan yang kecil. Lalu kita gabungkan dengan yang T lagi. Nah, ini nanti buat tempat matahari dan bulannya. Kita gabungkan yang kecil. Lalu kita gabungkan dengan yang L. Nah, jadi nanti di sini tempat bumi dan yang ini tempat bulan. Lalu kita untuk kakinya kita tambahkan
sambungan T. Ya, sudah selesai rangkanya. Agar tidak bergerak-gerak, kita cari untuk, jadi kita cari ganjel ya agar tidak bergerak-gerak. Nah, yang penting ganjelnya yang bakoh, yang rata. Nah, sudah selesai. Nah, lalu bola yang sudah dilubangi tadi kita masukkan di bola yang tadi sudah dilubangi. Ini akan menjadi matahari. Nah, kita gabungkan dengan ini sambungan T-nya. Nah, ini nanti akan menjadi sosok matahari. Lalu bola yang kecil yang sudah dilubangi juga berada di sini sebagai bumi. Nah, lalu bola yang kecil tidak kita lubangi, melainkan kita pakai double tap saja. Nah, kita masukkan. Nah, untuk kertasnya ini nanti agar siswa tidak lupa, kita beri tulisan matahari, bumi, dan bulan. Matahari, bumi. Rotasi dan revolusi bumi itu menyebabkan beberapa hal terhadap kehidupan yang ada di bumi. Matahari sebagai porosnya, dia tidak bergerak kemana-mana, dia hanya berputar, berrotasi di tempat. Nah, sedangkan bumi, dia itu berrotasi, jadi dia berputar di tempat. Nah, dia berputar di tempat. Ini namanya berrotasi. Dan berevolusi, jadi dia berputar mengelilingi matahari. Nah, ini namanya berevolusi. Oh, jatuh. Nah, revolusi dan rotasinya ini menyebabkan beberapa hal ya. Ketika bumi berrotasi di tempat, berputar di tempat, itu menyebabkan pergantian siang dan malam. Karena apa? Karena arah dari cahaya matahari ke sini. Nah, kalau tidak ada bulan, dia kan bisa langsung kena bumi. Tetapi dia hanya mengenai bagian sini. Yang sebelah sini tidak terkena karena tertutup sebelah sini. Nah, yang kedua, terjadinya gerak semu harian matahari. Yang ketiga, terjadinya perbedaan waktu di tempat yang berbeda ya. Seperti di Indonesia ada 3 waktu yang berbeda, WIB, WIT, dan WITA. Nah, itu berbeda ya. Selisih 1 jam semua. Lalu yang terakhir ada pembelokan arah mata angin. Nah, pembelokan arah mata angin ini digunakan oleh nelayan untuk berlayar, mencari ikan, pergi maupun pulang ke darat. Itu. Lalu revolusi bumi, ketika bumi tadi mengelilingi matahari, itu adanya terjadi gerak semu tahunan matahari. Perubahan lamanya siang dan malam. Nah, jadi kalau di Indonesia itu 24 jam. 24 jam. Kalau di tempat lain kemungkinan tidak sampai 24 jam karena berbeda. Lalu yang ketiga, pergantian musim. Nah, pergantian musim ya. Sayangnya di Indonesia hanya ada 2, kemarau dan penghujan. Tapi seperti di luar negeri sana banyak yang mengalami 4 musim. Lalu yang terakhir,
terlihat rasi bintang yang berbeda dan dari bulan ke bulan. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.